semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Vioptika Klinik Vision Terapi pertama di Indonesia. Kembali lagi bersama El di sini akan menemani kalian untuk membahas kondisi kesehatan mata yang sering banget kalian tanyain di kolom komentar sosial media Vioptika Klinik. Tentu aja El gak sendirian karena El ditemenin sama Dr. Weni Puspitasari selaku spesialis mata yang ada di Vioptika Klinik Grand Galaxy City, Bekasi Selatan. Halo Dok. Halo Mbak El. Ketemu lagi nih, apa kabar? Sehat Mbak El. Mbak El juga sehat? Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita akan membahas topik tentang hordeolum nih Dok, atau yang Viewers kenal sebagai mata bintitan. Oke Dok, jadi kan dulu kita tuh sering dengar ya kalau misalnya ada istilah kalau misalnya kita sering ngintip orang mata kita bisa bintitan. Itu mitos atau fakta Dok? Ya, jadi tentu saja itu mitos ya Mbak El ya. Mitos ya. Jadi mata bintitan atau yang kita kenal nih sebagai medisnya sebagai hordeolum adalah suatu penyumbatan tuh. Jadi kan di kelopak mata kita tuh kan ada kelenjar lemak, ada kelenjar air gitu ya. Nah, kelenjar lemaknya ini mengalami penyumbatan, kemudian disertai juga dengan adanya infeksi dari bakteri yang ada di sekitar kelopak mata yang menyebabkan jadinya terjadilah infeksi sekunder. Makanya jadi sebenarnya yang di dalam suatu kelopak mata yang bintitan itu ya adalah sebenarnya kayak nanah gitu ya. Jadi nanahnya tuh kesumbat di dalam saluran tersebut sehingga tidak bisa keluar. Makanya timbul seperti kayak benjolan kita ngelihatnya gitu. Iya. Oke, nah kira-kira nih Dok, apa sih gejala yang menyebabkan seseorang itu bisa kena bintitan atau hordeolum ini? Jadi mungkin faktor resikonya ya kenapa orang bisa kena hordeolum gini. Jadi memang ya tadi pada keadaan-keadaan mungkin dari sisi higienitas, misalnya pada anak-anak tuh mungkin dari sisi usia lah ya. Dari sisi usia itu paling sering memang pada anak-anak tuh terjadi bintitan. Mungkin juga ada kaitannya dengan higienitas. Lalu misalnya orang-orang dengan kecenderungan alergi, kemudian kan kulitnya kering gitu ya. Nah itu kadang-kadang mungkin sering menyebabkan sumbatan-sumbatan juga tuh di kelenjar-kelenjar lemak, kemudian terjadi infeksi juga. Nah akhirnya timbullah bintitan. Jadi memang ya tadi ada mungkin beberapa orang dengan kecenderungan kulitnya kering, ada autoimun segala macam, mungkin ya itu juga bisa menjadi faktor resiko terjadinya hordeolum gitu. Nah, kira-kira ada tips atau triknya nggak sih Dok supaya kita bisa terhindar dari mata bintitan? Ya, jadi memang kalau sudah ibaratnya kalau untuk dia dihindari mungkin agak susah ya. Memang kan sifatnya individu gitu. Akan tetapi memang begitu sudah terjadi pada pasiennya matanya ya memang sebaiknya yang harus dilakukan adalah kompres air hangat, kemudian dilakukan 3 kali sehari. Kemudian ya dapat kadang-kadang diberikan obat salep mata antibiotik atau obat tetes antibiotik. Tujuannya tadi jika memang masih sifatnya masih baru-baru ya mungkin si bengkaknya ini bisa hilang. Akan tetapi memang kalau sudah cukup waktu lama ya lebih dari 1 bulan memang mungkin tindakan pembedahan perlu dilakukan. Oke, baik. Nah, tadi kan kita udah tahu nih tips dan triksnya nih, viewers untuk mencegah mata bintitan. Kalau mata bintitan itu bisa disembuhin nggak sih Dok? Ya, jadi memang kalau mata bintitan ini awalnya biasanya tadi tetap ya dikompres air hangat dulu. Pada prinsipnya adalah supaya si benjolan yang terjadi ini tidak keras gitu, jadi tetap dalam kondisi yang lunak sehingga nanti dia bisa diserap oleh tubuh gitu. Akan tetapi kalau memang dengan kompres air hangat, kemudian obat tetes atau salep tidak sembuh-sembuh juga ya memang harus dibawa ke dokter mata, kemudian akan diberikan suatu tindakan yang bisa membuat benjolannya menjadi kempes. Oke, nah mungkin kita udah melakukan tips dan trik yang udah tadi dokter bilang. Nah kalau misalnya mata bintitan kita ya tuh nggak sembuh-sembuh Dok, risiko terbesarnya itu apa Dok kira-kira? Ya, jadi kalau misalkan mata benjolan atau hordeolum ini misalnya sudah berbulan-bulan ya ada ya kadang-kadang mungkin pasien sering males nih datang nih gitu ke dokter mata untuk diperiksa gitu. Akhirnya ini benjolannya udah berlangsung dalam cukup lama. Ya tentu saja kalau benjolannya mungkin cukup besar ya dia akan mengganggu penglihatan, dan kalau memang benjolan tersebut ini cukup besar itu juga kadang-kadang juga bisa menimbulkan astigmat atau silinder sehingga penglihatan juga akan terganggu nih. Jadi memang sebaiknya kalau memang sudah ada benjolan seperti itu ya tetap diperiksakan ke dokter. Selain itu kalau misalnya si benjolan ini juga
infeksinya udah cukup menyebar nih di kelopak, kadang-kadang bisa menyebabkan juga peradangan atau infeksi di kelopak mata gitu. Jadi kita sebut sebagai blefaritis gitu, sehingga benjolan ini tidak hanya terfokus pada satu benjolan tapi bisa kena hampir ke seluruh kelopak gitu. Jadi memang ya cukup bahaya juga, apalagi pada pasien-pasien anak-anak atau pasien-pasien yang memang imunnya cukup rendah. Jadi memang sebaiknya harus dikonsulkan ke dokter mata. Mata bintitan itu kalau misalnya kita nggak langsung ke dokter, nggak segera ditangani ke dokter, itu bisa komplikasi kemana-mana ya dok ya. Jadi gitu nih Vioners, harus sigap, peka sama kesehatan mata sendiri, terutama kebersihan ya dok ya, karena itu salah satu pemicu kenapa mata kita bisa terinfeksi atau iritasi. Terima kasih dokter udah mau temenin El hari ini membahas tentang mata bintitan, dan akhirnya El tahu ya kalau mata bintitan itu bukan karena ngintip. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe channel View Optical Clinic. Kalau viewers mau datang pemeriksaan mata lengkap di View Optical Clinic bersama Dr. Weni, bisa datang langsung yang di cabangnya di Grand Galaxy City, Bekasi Selatan. Untuk maps, cara appointmentnya bisa aku submit linknya di description box di bawah. Oke, kita ketemu di episode berikutnya. Bye-bye! View Optical Clinic, help you see better.